Sadar atau enggak, kita ini lagi ada di tengah-tengah pergeseran teknologi paling besar sepanjang hidup kita. Ini bukan sekedar update software biasa loh. Ini tuh gelombang pasang yang bakal mengubah total cara kita kerja dan berkreasi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa AI bakal ngaruh ke hidup Anda, tapi gimana Anda bakal menghadapinya. Coba deh, berhenti sebentar dan pikirin ini. 95%. Prediksi yang kedengarannya gila ini bukan datang dari analis sembarangan ya. Ini datang langsung dari Sam Altman, CEO-nya OpenAI, orang di balik ChatGPT. Ini bukan ramalan iseng-iseng, ini peringatan langsung dari pusat gempanya teknologi ini. Nah, momen inilah yang disebut para pemimpin bisnis sebagai momen paling mengejutkan. Titik di mana kita sadar kalau semua aturan main bisnis yang kita tahu selama ini bakal ditulis ulang dari nol. Dan momen inilah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, panggilan untuk bangkit ini dimulai dari satu pertanyaan yang penting banget. Sebenarnya, teknologi apa sih yang lagi kita hadapi ini? Yuk, kita bedah istilah yang paling sering disebut-sebut. AGI atau kecerdasan umum buatan. Gampangnya gini deh, AI yang sekarang itu kan nurut sama perintah kita. Nah, kalau AGI, dia itu bisa bikin penemuan ilmiah sendiri. Coba bayangin, sebuah sistem yang bukan cuma jawab pertanyaan, tapi juga bisa nemuin obat baru atau bahkan teori fisika baru. Potensinya wah nggak terbatas. Nah yang seru, AGI itu bukan sesuatu yang nanti jauh di sana. Ini tuh sebuah spektrum, dan kita sebenarnya udah hidup di dalamnya. Mulai dari ChatGPT di level 1, sampai tools canggih kayak Grammarly di level 3, kita ini udah dikelilingi sama berbagai bentuk AI. Perjalanan ke sana itu udah dimulai, dan kita semua ini udah naik keretanya. Oke, kalau AI udah ada di sekitar kita, terus gimana dong wujudnya di kerjaan kita sehari-hari? Apa bakal kayak robot yang ngambil alih semua kerjaan? Ternyata, jawabannya jauh lebih seru dan bisa diringkas dalam satu kata, Copilot. Saya suka banget nih analogi dari Reid Hoffman. Kalau dulu revolusi industri ngasih kita mesin uap buat otot, nah AI ini adalah mesin uap buat pikiran. Jadi ini bukan soal menggantikan kita, tapi soal melipat gandakan kekuatan otak kita. Jadi, kuncinya bukan otomatisasi, tapi augmentasi. Bukan menggantikan, tapi memperkuat. Coba bayangin, nulis email marketing yang biasanya 10 menit, sekarang bisa kelar dalam 10 detik. Atau menganalisis data penjualan setahun penuh cuma dalam hitungan detik. Kita yang kasih arahan strategis, Copilot AI kita yang ngerjain tugas beratnya. Bahkan bisa bertindak sebagai agen yang nyelesain tugas-tugas rumit buat kita. Nah, kemitraan manusia-mesin ini bakal mengubah total cara kita ngelihat produktivitas. Lupakan deh ukuran lama yang cuma ngitung berapa banyak kerjaan yang selesai per jam. Hasil sesungguhnya dari kolaborasi ini jauh lebih dalam dari itu. Bill Gates tuh ngasih penjelasan yang pas banget soal ini. Ini bukan cuma soal nyelesain lebih banyak tugas, tapi soal bagaimana kita pakai Copilot AI buat ningkatin kualitas dan kreativitas kerjaan kita ke level yang dulu nggak pernah kebayang. Tapi ini semua bukan cuma teori loh. Ada studi besar dari Harvard dan BCG yang ngetes ide ini di dunia nyata, melibatkan para konsultan profesional. Dan hasilnya, wah lebih mengejutkan dari yang mereka kira. Angkanya ini benar-benar luar biasa. Mereka yang pakai AI bukan cuma 25% lebih cepat, tapi kualitas kerjaan mereka dinilai 40% lebih tinggi. Coba diulang ya, 40% lebih baik. Ini bukan perbaikan kecil-kecilan, ini lompatan raksasa. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu kesimpulan yang cukup mendesak. Kalau dengan teknologi yang ada sekarang aja dampaknya udah segede ini, coba bayangin apa yang bakal terjadi selanjutnya. Kita ini lagi masuk ke era pertengahan AI, di mana perubahan bakal datang jauh lebih cepat dari yang kita duga. Coba kita lihat ya seberapa cepat semua ini bakal terjadi. Model AI yang jauh lebih canggih bakal muncul tahun ini. Agen AI yang bisa mengotomatiskan alur kerja bakal jadi hal biasa dalam 2-3 tahun lagi. Dan AGI bisa jadi sebelum dekade ini berakhir. Kalau Anda pikir perubahan sekarang udah cepat, percayalah kita ini baru pemanasan doang. Tapi, disinilah letak masalahnya. Ada jurang yang bahaya banget antara kecepatan teknologi ini sama kesiapan kita. 90% pemimpin bisnis cuma jadi pengamat, nunggu dan lihat. Cuma 10% yang aktif memimpin dan bereksperimen. Dan di era sekarang, cuma jadi penonton itu strategi yang paling berisiko. Artinya, kita semua punya 3 pilihan. Pertama, kita bisa diem aja, kayak rusa kena sorot lampu mobil, kaget, bingung terus, ya udah ketinggalan. Kedua, kita bisa coba-coba dikit, sekedar buat efisiensi, yang penting kelihatan pakai AI. Atau yang ketiga, kita bisa bener-bener terjun, bereksperimen, dan belajar. Cuma pilihan ketiga ini yang bikin kita bisa menunggangi gelombang ini, bukan malah tenggelam.
Terus, gimana caranya biar kita masuk ke golongan yang 10% itu? Oke, bagian terakhir ini adalah panduan praktisnya. Waktunya mengubah kesadaran jadi tindakan nyata. Ini dia 6 langkah praktisnya. 1. Edukasi. Anda dan tim harus ngerti dulu soal AI. Nggak mungkin kan kita mimpin sesuatu yang kita nggak paham? 2. Bangun sudut pandang. Kenapa ini penting buat bisnis Anda? 3. Bentuk tim khusus AI buat jadi pemandu. 4. Bikin aturan main yang jelas dan bertanggung jawab. 5. Mulai proyek percontohan. Jangan cuma teori, langsung praktek. Dan yang terakhir, keenam, mulai berpikir jangka panjang. Bayangin bisnis Anda di dunia yang sudah ada AGI. Setiap langkah ini bakal membawa Anda lebih dekat jadi pemimpin, bukan pengikut. Tapi pada akhirnya, poin yang paling penting itu sebenarnya ini. Menjadi AI first itu bukan sekedar beli software baru. Ini soal mengubah DNA perusahaan Anda. Ini soal menanamkan rasa penasaran, keberanian bereksperimen, dan kemampuan adaptasi ke dalam inti budaya kerja Anda. Jadi, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda. AGI mungkin akan tiba dalam 5 tahun. Perubahan besar sedang terjadi di depan mata, tapi pertanyaannya bukan soal 5 tahun lagi. Pertanyaannya, apa rencana Anda buat 5 hari ke depan? Langkah kecil apa yang bakal Anda ambil mulai hari ini untuk mempersiapkan diri